Karena masih ada sisaan daging yang nyempil di dalam kulkas, jadi hari ini bakalan aku masak jadi kalio daging kambing aja. Untuk cocolannya di sini tuh aku ngerebus daun singkong, ngerebus terong ungu dan bikin sambal terasi. Menu kayak gini aja bener-bener endul banget. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas yang hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. Ini tuh masih lanjutan video yang aku upload kemarin. Jadi ini versi kelanjutannya ya say. Dan hari ini kita bakalan full masak-masak dan makan-makan. Nah, karena di sini untuk daun singkongnya udah kelar kita potekin, udah aku cuci bersih juga, lanjut untuk airnya di sini juga udah mendidih. Jadi sebelumnya di sini tuh aku tambahin pakai baking soda dulu. Tujuannya itu tuh biar warnanya tetap cantik dan untuk daun singkongnya juga cepat empuk ya tentunya. Singkat cerita, ini untuk daun singkongnya udah berpindah tempat aja nih dan sekarang udah berenang semuanya ke dalam wajan kayak gini. Cus, jangan kelupaan kita aduk-aduk kayak gini ya. Kita bolak-balik maksudnya say, biar yang lembeknya itu tuh nggak menumpuk di bagian bawah aja. Jadi matangnya itu tuh bisa merata. Tuh kan apa aku bilang, kalian lihat sendiri deh. Kalau kita ngerebus daun singkong ditambahin pakai baking soda, warnanya benar-benar cantik. Ih, jauh banget seperti pohon cemara. Makin selera aja nih liatnya. Lapar dari sekarang nih, padahal belum mateng. Oke, karena di sini untuk daun singkongnya udah lumayan empuk, jadi cus langsung aja untuk terong ungunya ini kita susulin ya. Karena terong ungu kan dia itu posisinya cepet banget matengnya ya, jadi nggak boleh kita masukinnya bareng, takutnya nanti itu terlalu mateng, kelembean itu nggak bakalan enak say. Yuk di sini tuh sembari nunggu si daun singkong sama terong ungunya mateng, di sini nggak boleh nganggur ya, tangan kita tuh harus tetap kerja, hitung-hitung biar mata nggak ngantuk ya kan. Di sini tuh aku langsung aja mau lap-lap di atas meja ini tipis-tipis aja lah, walaupun nggak terlalu kotor tapi ada nih bekas percikan-percikan air. Lanjut, ini kita merembet lagi langsung aja untuk ngiris-irisin perdagingan. Tunggu dulu say, mohon maaf sebelumnya, ini tuh bukan daging ya. Untuk dagingnya di sini tuh bisa dibilang cuma sekitaran 2 iris aja, dan untuk yang lainnya seperti yang aku bilang di video yang aku upload kemarin, kalau ini tuh adalah bagian jeroan kambing say. Dan rasa-rasanya untuk daun singkong yang kita rebus tadi baunya sih udah mateng, jadi takutnya nanti kelembean, kita angkat aja dulu yuk. Bener aja nih setelah kita pencet-pencet di bagian batangnya, beneran say ini tuh udah empuk banget, jadi cus langsung aja kita angkatin dulu. Nah, ini aku paling suka banget ya kalau misalkan ngerebus daun singkong, bagian batangnya itu aku paling hobi say, soalnya kalau dimakan itu kayak ada kres-kres terus agak sedikit manis gitu loh. Ada yang sama nggak sih? Untuk daun singkongnya udah berhasil kita angkat dari wajan, jadi sekarang cus untuk si terong ungunya, takutnya nanti tuh nangis kalau kita tinggal, jadi kita angkat juga ya. Masya Allah, penampakannya aja bener-bener udah bikin ngiler say. Nah, karena untuk iris-irisin jeroan kambingnya udah kelar, jadi sekarang kita mau bikin perbumbuannya aja dulu ya say. Ini kita ulek aja nih secara manual, dan untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai saiton, kencur, jahe, kemiri, ketumbar. Terus kita tambahin nih pakai sedikit garam kasar. Tujuannya itu adalah biar waktu kita mengulek perbumbuannya itu tuh nggak terlalu licin-licin amat, alias nggak loncat ke sana kemari say. Jadi ini singkat ceritanya aja, perbumbuannya udah halus, langsung aja yuk kita tumis-tumis di minyak yang udah kelar kita panasin dulu nih sebelumnya. Tambahin serai sama lengkuas yang udah di blend sekitaran 1 sendok. Nah, ini aku tambahin lagi nih pakai bubuk cukup. Ini bumbu serbuk kayak gini tuh bener-bener simple ya say, tapi ini udah komplit, ada bunga lawang, kapulaga, cengkeh, pokoknya udah ada di situ semua. Tambahin beberapa lembar daun salam, tambahin juga bubuk kunyit, dan untuk bumbu selanjutnya ini adalah kelapa sangrai say. Masya Allah, kelapa yang udah kelar kita sangrai ini tuh diulek sampai benar-benar halus dan mengeluarkan minyak. Tapi di sini tuh aku nggak bikin sendiri ya, melainkan beli di pasar. Berhubung karena sekarang untuk harga kelapa itu tuh masih lumayan mahal, jadi untuk kelapa sangrai di pasar pun ikut naik juga saya harganya. Masya Allah, kalau di tempat aku ini tuh sering disebutnya bokarum ya. Untuk harga normal biasanya sih ini tuh cuma 5.000 aja per bungkus, tapi sekarang udah menjadi 7.500 say. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kan kelapa emang lagi mahal, jadi kita maklum aja. Sebenarnya sih bukan kelapa aja say yang naik itu tuh, seperti perbumbuan dapur yang lainnya, contohnya bawang, cabe, tomat, itu tuh sekarang lagi naik daun banget loh. Dan semoga aja Allah itu tuh permudahkan proses suami kita mencari rezeki di luar sana ya kan, untuk bisa mencukupi kebutuhan kita di rumah, yaitu untuk membeli sayur mayur, membeli lauk pauk, untuk kita ibu rumah tangga itu masak untuk anak-anak dan suami kita ya kan. Nah, udah sampai mana aja nih videonya? Soalnya kelamaan kita baru ngobrol-ngobrol ya. Ya udah, di sini tadi untuk perbumbuannya
selanjutnya udah aku tambahin pakai 2 bungkus kelapa yang udah disangrai, lanjut kita gongsrang-gongsrang sampai benar-benar perbumbuannya matang, terus tinggal kita masukin nih untuk jeroannya tadi. Tambahin bumbu seasoning, micin, garam, masako sama sedikit bubuk lada. Habis itu tinggal kita tunggu sampai untuk airnya itu tuh benar-benar menyusut. Cuma di sini tuh nggak usah terlalu garing, soalnya aku lebih suka teksturnya yang masih agak sedikit berkuah gitu say. Dan karena udah mateng, lanjut sekarang mau bikin sambal terasi. Nah, untuk bahan-bahan bikin sambal terasi ini tuh mudah banget dan simple banget. Aku cuma pakai cabai rawit sama sedikit bawang merah, terus garam, terasi, micin sama rampai. Udah kayak gitu aja dan sekarang udah mateng semua menunya. Yuk lanjut aja, kita mau langsung makan say. Dan untuk sambal terasi ini tuh nggak melulu harus pakai rampai ya say. Kalau kalian nggak punya rampai boleh banget diganti pakai tomat, dan rasanya juga nggak kalah enak sih menurut aku. Cuman kalau aku pribadi lebih suka pakai rampai, soalnya rasanya kayak makin sugar gitu loh. Nah, ini aku mau lanjut makan aja soalnya emang udah lapar banget sih. Dan ini aku posisi makannya itu tuh pakai kamera depan ya say, makanya kayak kelihatan pakai tangan kiri. Dan mohon maaf banget, aslinya di sini swear aku tuh makan pakai tangan kanan. Jadi harap maklum ya, dan kalian jangan sampai salah sangka dong. Nah, jadi aku ucapkan alhamdulillah banget untuk makanan hari ini. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi aja di video aku berikutnya guys. Bye bye.